pendeta Socrates bilang China itu wajahnya Tuhan. Loh, yang wajahnya Tuhan tuh bangsa Israel. Itu benar-benar wajahnya Tuhan. Memang kalau secara bisnis kita nggak bisa inilah, kita akui Cina itu sangat-sangat boleh. Tapi kan ada kurangnya, bahwa kurangnya itu di kepercayaan orang-orang Papua itu, supaya mereka melihat wajah Tuhan itu bukannya di Cina, tetapi di bangsa Israel itu yang kalau minta konsultasi gitu dengan orang-orang dari Israel pasti sukses. Ya soal nanti mau kontraknya dengan pengelolaannya dengan Cina, dengan semua bangsa itu nggak ada urusan. Tapi metode keamanannya semuanya itu serahkan ke mereka. Pasti beres. Orang Yahudi itu saya tahu benar. Mereka itu fair play. Mereka nggak boleh itu curang, culas, nggak boleh mereka. Ya, kenapa mereka membenci Israel? Alasannya kasih tahu. Kenapa? Jangan cuman dengerin si siapa tuh namanya si Ganjar Pranowo yang bilangnya katanya udah ajaran Soekarno. Soekarno udah mati long time ago. Ngapain ajaran ini kebencian diturun temurun. Tanya aja rakyat Indonesia. Kamu tuh benci Israel itu alasannya apa? 90% saya pasti mereka nggak tahu alasannya. Soalnya saya disuruh sama kiai saya, disuruh ustadz saya untuk membenci Israel. Iya kan? Nah, kenapa? Oh, katanya ada yang bilang katanya, oh gara-gara PLO ditindas sama Israel. Loh, kamu harus tahu ceritanya. Kenapa Israel menyerang PLO? Ya karena karena terorisnya si Hamas itu ngirim-ngirim bom-bom ke Israel itu. Terus gimana? Nggak boleh melawan. Iya. Sebenarnya gini Pak, Papua tuh harus banyak belajar. Kan orang-orang pintar udah banyak. Mereka harus lihat. Pak Socrates juga bilang kemarin, kita semua bersahabat dengan semua bangsa. Tapi kalau sampai melupakan sejarah akar kekristenan itu di Papua, ya harus dekat dengan itu, wajah Tuhan itu, ya Israel itu. Itu loh. Malah larinya ke Xi Jinping. Ada jalan keluar. Itu yang kita harapkan Pak Frans Lisi. Lanjut Bapak. Oke, baik Pak. Ini sudah tidak ada yang raise hand ini, tapi ada teman-teman kita dari Galarua ini, ada Ibu Lisoy, ada yang lain-lain juga, teman-teman yang lain. Mungkin mereka tidak raise hand, tapi sebaiknya itulah kita aja ya, kita ajak aja ya, Ibu Lisoy mungkin ada pendapatnya. Ya. Ibu Lisoy, mana Ibu Lisoy nih? Bukan ini Ibu vokal gitu. Iya, Ibu Lisoy. Saya telepon Pak. Biasanya dia sudah memasuki dunia maya, dia itu dunia maya lain. Ya, oke. Sambil menunggu Ibu Lisoy ini masih ada Ibu Maria Salawati, Ibu Nora. Ya, Ibu Maria Salawati, kita ingin dengar nih Ibu nih. Ya, ibu-ibu Pak. Penting ibu-ibu ya. Ya, Ibu Maria Salawati. Nah, kita di otot kalau mau makan. Mesti di bandara orang kali ini. Atau Ibu Nora. Atau Mbak Grace. Ketahuan nih ya, HP-nya dihidupin tapi tidur. Atau Ibu Tumbar. Wah, ini ini. Halo, Liso dipanggil Pak Frans Lisi. Apa semua ini? Ada satu lagi Pak Frans, Ibu tanya. Aduh, udah mimpi ya. Ya, silakan Pak. Ada enggak Ibu tanya juga ada Ibu Denny Lakontani. Halo. Yuk. Ya. Lanjut Pak Andi. Oh enggak. Silakan Pak Andi.
ada Ibu Tanya juga. Ibu Nora masuk, Bu. Oh, lanjut Pak Andi, saya tambah dikit aja Pak Andi. Saya berpikirnya itu bukan sujun ya. Ini Papua kan seperti yang kita bicara hari Senin ini kan sudah masuk provinsi dengan Perda Syariah ini. Ya, jangan-jangan ini ya habis bagaimana? Nggak jelas landasan hukumnya sih apa ini Wapres ini. Jangan-jangan untuk memperbanyak di sana lagi barang itu kan. Silakan Pak. Iya sih, Maruf Amin ini ke Papua kan meresmikan masjid yang besar, tuh Masjid Agung. Jadi udah mau selain nih, kalau saya bilang ya Islamisasi lah. Ada kata lain yang kita bisa bicara. Disuruhlah si tua Bangka Maruf Amin. Dia ketua, dulu bekas ketua MUI. Jadi MUI udah mulai masuk nih, mulai jadi perkara nih, semua nanti di label halal. Dan bentar lagi koteka harus yang ada stikernya halal juga. Mulai kami masuk nih. Sudah makan? Nah, tuh Pak Poldere masuk, Pak Poldere. Iya, Papua ya. Papua dulu ada, saya dengar pernah orang Papua boleh masuk Islam, maksudnya masuk Islam boleh makan babi, gila kan? Ada itu. Boleh mereka masuk Islam, tapi diperbolehkan makan babi. Luar biasa kan? Cara untuk memikat supaya mereka, makanya banyak tuh yang suka, karena babi itu kan makanan favoritnya mereka. Bukan gitu juga, Terus, Pak Pol. Kan di daerah sono yang di pegunungan tinggi itu dingin, mereka mengolesi badan mereka dengan minyak babi loh. Iya, maksud saya supaya Pak Andi. menghangat. Nah itu terus mau dilarang gimana coba? Ya artinya cara memikatnya mereka itu masuk Islam juga makan babi nggak ada masalah. Kan kalau di Islam kan babi itu haram. Tapi kalau di Papua khusus boleh. Kan agama ini agama kayak agama drama gitu loh. Agama drama. Iya kan. Drama. Nggak mungkin mereka bisa sukses memerintah negara. Iran coba. Iran tuh hancur. Remuk redam. Irak, Suriah tinggal bangke. Apalagi semua tuh. Mereka nggak ada keadilan. Pemerintahan khilafah syariah ini udah mau disuruh mundur 1400 tahun, mana bisa, ya kan, mau memerintah satu negara yang jumlahnya penduduknya gede untuk supaya itu nggak ada keadilan. Terus saya sih mintanya kalau memang Papua mau merdeka, dari sekarang itu orang-orang yang pemimpinnya harus sudah mempersiapkan diri. Jangan seradak seruduk, nanti akhirnya perang saudara, itu lebih tragis lagi. Kalau bisa semua orang Papua, pemimpinnya itu siap dari sekarang. Atur yang baik, apa semua yang perlu. Kalau memang nggak ada, tidak ketemu satu yang lainnya, pilihlah orang sementara, orang seiman yang benar-benar kredibel gitu loh, untuk memimpin. Umpamanya contohnya seperti bupati yang Pak Andi bilang itu loh, Pak siapa itu? Ya, Bupati kayak mana, Pak? Bupati orang kumpulkan orang-orang yang baik, jangan yang aventurir. Orang-orang sana kan kita tahu kalau udah minum itu sampai pagi lupa, tidur di got apa di mana-mana. Itu kan sebenarnya budaya itu nggak boleh ada. Itu juga mempengaruhi karakter. Bagaimana mau memimpin suatu bangsa kalau persiapan pemimpinnya nggak siap? Bagaimana? Yang sekolah-sekolah di luar. Ya itulah yang diminta sekarang, Papua harus siap. Jangan nanti malah dikasih merdeka nggak karu-karuan, lebih parah dari apa yang selama ini Indonesia lakukan, ya kan? Nggak boleh. Ketika merdeka, Papua kelihatan tambah maju, sejahtera,
semua rakyatnya terurus dengan baik. Sekarang ini udah diam-diam ya, mau nggak mau Islam udah masuk, terus gerejanya juga nggak peduli, ya kan? APG itu kan, aduh, kayak memang orang Kristen terlalu terlena dengan kondisi keadaan mereka sendiri loh. Pendeta-pendetanya itu tidak memikirkan saudara-saudara seiman yang lain. Kan sudah dibilang kita ini hidup harus saling mengasihi, terutama saudara-saudara seiman. Kalau perlu minta ini advisnya Ahok, ya kan, umpamanya. Nggak tahu Ahok udah masih seperti dulu apa udah berubah. Dan kedua, kemarin saya agak kecewa. Maksudnya kok Pak Pendeta Socrates bilang China itu wajahnya Tuhan. Loh, yang wajahnya Tuhan tuh bangsa Israel. Itu benar-benar wajahnya Tuhan. Memang kalau secara bisnis kita nggak bisa inilah, kita akui Cina itu sangat-sangat boleh. Tapi kan ada kurangnya, bahwa kurangnya itu di kepercayaan orang-orang Papua itu, supaya mereka melihat wajah Tuhan itu bukannya di Cina, tetapi di bangsa Israel itu, yang kalau minta konsultasi gitu dengan orang-orang dari Israel pasti sukses. Iya, soal nanti mau kontraknya dengan pengelolaannya dengan Cina, dengan semua bangsa itu nggak ada urusan. Tapi metode keamanannya semuanya itu serahkan ke mereka, pasti beres. Orang Yahudi itu saya tahu benar, mereka itu fair play, mereka nggak boleh itu curang, culas, nggak boleh mereka. Itu aja sih pendapat saya, kalau bisa bangsa Papua dari sekarang sudah memikirkan pemimpin yang baik. Pak Paul, gini aja, tanyakin rakyat biasa, kenapa mereka membenci Israel? Alasannya kasih tahu. Kenapa? Jangan cuman dengerin si siapa tuh namanya, si Ganjar Pranowo yang bilangnya katanya udah ajaran Soekarno. Soekarno udah mati long time ago. Ngapain ajaran ini kebencian diturun temurun? Tanya aja rakyat Indonesia, kamu tuh benci Israel itu alasannya apa? 90% saya pasti mereka nggak tahu alasannya. Soalnya saya disuruh sama kiai saya, disuruh ustadz saya untuk membenci Israel. Iya kan? Nah, kenapa? Oh, katanya ada yang bilang katanya, gara-gara PLO ditindas sama Israel. Loh, kamu harus tahu ceritanya. Kenapa Israel menyerang PLO? Ya karena terorisnya si Hamas itu ngirim-ngirim bom-bom ke Israel itu. Terus gimana? Nggak boleh melawan. Iya. Sebenarnya gini, Pak, Papua tuh harus banyak belajar. Kan orang-orang pintar udah banyak. Mereka harus lihat. Pak Socrates juga bilang kemarin, kita semua bersahabat dengan semua bangsa. Tapi kalau sampai melupakan sejarah akar kekristenan itu di Papua, ya harus dekat dengan itu, wajah Tuhan itu, ya Israel itu. Itu loh. Malah larinya ke Xi Jinping. Iya, itu kan dia bisnis, Pak. Nggak apa-apa sih, kita kasih selama perjanjian kontrak apa segala tuh fair play, nggak apa-apa, mau dengan siapapun, ya kan, ada aturan-aturannya, gitu loh maksud saya. Itu aja, tapi hati-hatilah kalau wakil ini seolah-olah memang mereka berusaha jangan sampai lepas. Tapi itu yang Paskibraka, ingat nggak yang orang Papua itu, yang cewek sepatunya terlepas, itu tanda kali ya, Wenda, tanda kali itu ya, Papua akan lepas ya, iya kan? Iya lo, itu tanda lo sebenarnya. Masa sih sepatu bisa copot? Oke, thank you ya. Iya, Pak Frans, lanjut Pak Frans. Ya, baik. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat